Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, liburan dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, nah sambil Anda juga sarapan pagi. Kemudian untuk Anda nih pemirsa yang saat ini hendak ke tempat aktivitas Anda, dimohon Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa, walaupun di beberapa jalan ini pemirsa ada yang lengang, kemudian juga padat merayap dan macet, Anda harus tetap konsentrasi. Kemudian juga dimohon Anda untuk mematuhi peraturan berlalu lintas ya, karena kecelakaan pemirsa berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi yang ada di sekeliling pemirsa Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa berkaitan dengan pelesiran di musim liburan pemirsa. Nah nanti di pagi hari ini saya hadirkan ada Sekretaris Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPC Wilayah 3 Jawa Barat, dan juga saya hadirkan ada Ketua Insan Pariwisata Indonesia atau IP DPW Ciayu Majakuning yang nanti akan berbincang apakah di musim liburan di tahun 2022 ini berbeda dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu ya, di saat pandemi gitu misalnya, apakah saat ini karena pemerintah sudah memberikan kelonggaran akhirnya geliat ya industri pariwisata khususnya di Ciayu Majakuning juga ini pemirsa sudah bisa untuk kembali seperti sedia kala ya. Nanti kita akan obrolkan apakah juga ini pemirsa di saat pemerintah sudah melonggarkan ini pemirsa melonggarkan ya, berbeda dengan 2 tahun sebelumnya ini ke tempat-tempat pariwisata ini sudah kembali juga seperti normal kembali, maksud saya seperti itu ya. Nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber dan nanti akan saya kenalkan pemirsa, dan saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini ya. Ini pemirsa, KM Cirebon kembali ke NKRI. Nah, Khilafatul Muslimin ya, KM Cirebon kembali ke NKRI. Kemudian keluarga ragu data Mabes Polri. Presiden ikut respon, Kapolri janji transparan. Nah ini pemirsa dari melanjut berita kemarin baku tembak ya di rumah jenderal pemirsa. Kemudian ada pernyataan dari Wali Kota Cirebon, Pak Nasruddin Aziz, kita harapkan bukan sekedar seremonial saja. Kemudian ini pemirsa masih di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, lebih sulit, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dimakamkan malam hari, PSSI turut sampaikan bela sungkawa dari peristiwa kecelakaan yang menewaskan 4 warga Indramayu. Ini seusai nonton laga Timnas versus Myanmar pemirsa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon, Sekda minta Dinas Pendidikan evaluasi PPDB. Kemudian terkait perpindahan penduduk boleh asal memenuhi syarat, itu pemirsa. Kemudian terima SK pensiun 46 ASN Kota Cirebon terharu, yaitu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon
di koran Radar Cirebon hari ini. Silpa tembus 142,6 miliar. Kemudian dorong kuatkan fungsi DPRD. Diskominfo matangkan digitalisasi sektor periklanan. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Pemirsa di halaman utama edisi hari ini. Karcis parkir jadi keluhan petugas. Komisi 1 sebut pengawasan Dinas Perhubungan tidak maksimal. Kemudian ini pemirsa, saat Satpol PP Kota Cirebon bongkar warung liar. Ada kondom bekas hingga botol miras. Itu pemirsa. Kemudian masih di halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Jamaah haji asal Kabupaten Cirebon datang akhir pekan. Nah ini pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di sebelah saya, ini pemirsa saya kenalkan dulu, ada Ketua Insan Pariwisata Indonesia atau IPI ya, DPW Ciayu Majakuning, ada Kang Arianto atau biasa dipanggil dengan Mas Are. Selamat pagi Mas Are. Assalamualaikum. Selamat pagi Kang David. Iya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Mas Are sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Arianto ke Are ini jauh banget sih. Kadang ada dua panggilan Kang, Are sama Anto. Oh iya. Kalau Anto itu teman-teman kampung, teman-teman desa gitu kan, namanya Anto. Tapi kalau Are teman-teman kota kayak Ibu Imas. Iya, baik. Oke, di sebelah Mas Are ini pemirsa ada Sekretaris Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPC Wilayah 3 Jawa Barat. Pemirsa ada Ibu Imas Kurniawati. Selamat pagi Ibu Imas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. 15 tahun nggak ketemu nih Bu. Oh iya. Jadi ingat masa kecil. Iya, masa kecil. Oke. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung. Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Bisa interaktif langsung, bisa juga SMS, dan juga bisa ke nomor WhatsApp ya. Plesiran di musim liburan. Saya ke Mas Are dulu nih ya. Mas Are, ini kan musim liburan nih, terutama untuk anak-anak sekolah ya. Itu geliat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata saat ini. Anda sebagai Ketua Insan Pariwisata Indonesia atau IPI DPW Ciayu Majakuning. Ini bagaimana di musim liburan sekolah tahun 2022 ini? Silakan, Mas Are. Ya, yang jelas membludak. Mas. Membludak sekali. Karena mungkin selama 2 tahun, 3 tahun ya, kita dengan adanya pandemi itu kan justru efek yang paling jelas banget adalah dunia pariwisata. Orang tidak boleh, ya dampaknya banget. Karena orang tidak boleh berkumpul gitu kan, ke tempat pariwisata juga kita nggak boleh berkumpul. Itu efeknya luar biasa kan. Ya? Pariwisata itu paling pertama, dari mulai biro tour, PO wisata gitu kan, PO bis, rumah makan, kemudian pelaku wisata lainnya, objek wisata, oleh-oleh, semua kena dampak. Ketika ini sudah dibuka luar biasa, dilonggarkan gitu kan. Tapi tetap ya, artinya memang kami sebagai biro tour juga tetap protokol kesehatan diterapkan. Nah, yang terjadi sekarang adalah luar biasa membludak karena mungkin selama 2 tahun mereka tuh rindu akan masa-masa liburan, masa-masa untuk menikmati suasana kebersamaan. Ketika dibuka alhamdulillah luar biasa kan. Semua tempat wisata tuh semuanya full. Sampai kami di musim liburan tahun 2022 ini. Pokoknya berbeda dengan sebelumnya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi kami rindu lagi Pak, Kang David. Artinya dulu kami merasakan bahwa dengan suasana begini tuh kami sibuk order. Selama 2 tahun kan tidak ada order kan. Banyak bertapa gitu kan. Iya. Uzlah. Iya, maunya menyendiri. Gitu. Banyak bisnisnya dari teman-teman biro tuh jual beli kan. Ada online gitu kan. Iya, baik. Pokoknya ini
pendek kata berbeda dengan sebelumnya lah ya. Alhamdulillah sebelumnya. Baik, itu udah pendapat dari Ketua Insan Pariwisata Indonesia. Dan saya ke Ibu Imas nih sebagai Sekretaris Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPC Wilayah 3 Jawa Barat ya. Nah, Bu Imas ini juga sama ini. Kalau ini sering juga memandu ya, bahkan sering memandu nih langsung nih Bu Imas nih, iya kan. Nah, Senior. Iya, geliat seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Are berkaitan dengan ke tempat-tempat wisata saat ini di musim liburan yang hampir 2 minggu ya. Ya, Iya, hampir. setelah hampir 2 bulan ya Bu. Iya, 1 bulan ya. Iya, nah itu bagaimana nih pendapat dari Ibu Imas Kurniawati berkaitan dengan liburan di tahun 2022 ini? Silakan. Iya, betul seperti yang disampaikan oleh Mas Ari sebelumnya bahwa alhamdulillah kami sih selama 2 tahun kemarin vakum untuk khususnya pariwisata ya, sekarang menggeliat lagi. Jadi semuanya sekarang sedang sibuk rupanya gitu kan. Tidak, kalau kami kan di pelaku pariwisata tuh mewadahi semua yang mereka pasiennya di pariwisata dan mereka pelaku industri pariwisata. Jadi ada dari mulai travel agent, terus hotel, PO bus, terus guide, restoran dan semua kena dampak positif alhamdulillah dengan indikatornya sebetulnya dari pas pandemi mulai landai juga sudah mulai tipis-tipis ada pergerakan untuk tour gitu kan. Kita buka open trip dan sebagainya. Tapi pas semakin kesini alhamdulillah kan semakin bagus, terutama kemarin pas selesai dari liburan Lebaran Idul Fitri, terus nyambung ke sekarang liburan Idul Adha, ditambah sekolah. Jadi kalau dihitung-hitung saya tuh belum istirahat kita semua ya, kita semua belum istirahat dari bulan Mei sampai sekarang sambung menyambung liburan-liburan. Kalau ngelihat okupasi hotel, teman-teman hotel udah penuh banyak, terus semua destinasi juga banyak yang jam segini closing tiba-tiba. Karena ini membludak seperti itu. Bahkan sering juga mungkin ya, ini bisa misalnya membawa rombongan A. Ini jam 5 sore, hari ini nih harus nyampe juga karena iya kan, saking buru-burunya. Saking rame. Baik. Sampai kita nggak istirahat ya Bu. Baik. Dan itu sampai sekarang Bu, belum? Sampai sekarang. Masih terus ya? Masih. Jadi mungkin hari ini kita tuh sedang prepare untuk trip yang Sabtu Minggu besok ya, 16-17. Tapi di kantor itu kita udah waiting list yang minta paket tour itu sampai akhir Desember itu ngantri banget. Ngantri banget. Nah ini akibat dari apa itu? Tapi tahan dulu nih Bu Imas ya. Ya maksudnya ini membludak seperti saat ini akibat dari sudah dilonggarkan atau bagaimana? Tapi tahan dulu nih Bu Imas dan juga Mas Arya dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa berinteraksi langsung di line telepon 0231482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda juga bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Pelesiran di musim liburan, ini topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini. Saya kembali ke Bu Imas. Tadi terputus jeda iklan ya. Ini mengapa demikian yang tadi Bu Imas sebutkan, kemudian juga Mas Are sebutkan, ini membludak ya. Pokoknya berbeda sekali dengan 2 tahun yang lalu gitu. Nah, kenapa itu menurut analisa Bu Imas? Ya, menurut analisa saya ya, jadi memang yang pertama betul sekali bahwa orang-orang vakum 2 tahun tidak ada diizinkan untuk berkumpul dengan keluarga atau menikmati suasana bebas seperti itu. Karena pada dasarnya suka ada slogan yang mau healing, menghilangkan stres, kita piknik, kita jalan-jalan, itu tuh betul sekali gitu kan. Karena sifat dasar manusia kerja boleh gitu kan. Tapi memang ada satu waktu di mana kita butuh refresh untuk kembali energizer kita di charge kayak gitu kan. Itu kebutuhan dasar manusia ya sebenarnya kalau berbicara masalah jalan-jalan. Terus yang kedua, saya lihat dari perkembangan corporate, kemudian dinas, BUMN,
pencapaian-pencapaian mereka di tahun ini luar biasa, secara ekonomi bagus ya, semua bidang lah saya rasa merasakan hal positif. Jadi biasanya kalau ada target tertentu yang tercapai kan mereka di corporate suka mengagendakan namanya gathering atau corporate gathering. Nah rupanya 2 tahun mereka tidak ada agenda itu, tahun sekarang semua diagendakan dan harus selesai di akhir tahun. Seperti itu. Atau mungkin karena 2 tahun pemerintah waktu itu melarang untuk berkerumun saat ini dilonggarkan, akhirnya seperti mereka akhirnya dalam tanda petik udah kita bebas saja nih, akhirnya udahlah mumpung gitu. Atau mungkin ada seperti itu loh Bu Imas. Iya, betul. Momentum itu juga ketemu ya, karena kita dari mulai awal selesai libur Idul Fitri itu kan kelihatan banget nih untuk kenaikan tamu yang mau jalan-jalan ataupun event-event yang digelar ya. Awalnya kita juga banyak request yang dadakan banget. Misalkan kita udah kontrak dengan satu perusahaan, mereka menjadwalkan tahun ini belum ada tanggal dan sebagainya, tapi tiba-tiba Mbak Imas, aku mau jalan dong ke kota ini, kapan Pak? Minggu depan. Jadi kita tuh banyak banget on request yang durasinya cuma 1 minggu atau dalam hitungan hari. Jadi karena pengalaman yang sudah kan pengumuman status level itu kadang suka hanya dalam termin seminggu 2 minggu. Kalau misalkan perencanaan jauh-jauh hari, kadang mereka udah rencanain 3 bulan ke depan, malah ternyata levelnya naik malah nggak jadi. Nah sekarang ketika kondisi landai dan bagus ya secara pandemi, mereka langsung kayak cepet-cepetan. Wah ini lagi-lagi bagus nih, ayo tiba-tiba cepet gitu ya. Iya jangan kata yang trip kecil-kecil FIT keluarga itu grup-grup besar, event-event besar yang melibatkan 500 orang ke atas itu hanya dalam hitungan minggu order ke kita. Saya mau event ini. Alhamdulillah, tapi aku juga bingung. Ya siap-siap kita kondisikan. Gitulah pokoknya. Oke, kembali tahan dulu ya Bu Imas, saya kembali ke Mas Are nih. Mas Are, ini kadang nih ya, yang tadi menyambung dari Bu Imas ya. Ini tujuannya, destinasinya mereka banyaknya kemana gitu? Kalau selama ini yang kita dapatkan order kemudian dari beberapa analisa, ya sebenarnya lebih banyak ke alam. Ke alam? Antara pegunungan, pantai gitu. Karena selama ini, ya itu seperti tadi kata Bu Imas, ada momen kesempatan yang memang bagus untuk bersama piknik gitu kan, liburan bersama keluarga, teman, satu kantor. Jadi ketika mereka sekarang dibuka itu seolah ya ibaratnya kayak orang lepas kandang gitu kan. Iya. Luar semua bedal. Iya bedal. Bahasa Cirebonnya bedal. Jadi kesempatan. Jadi memang kami teman-teman biro alhamdulillah order tuh memang kata Bu Imas kadang-kadang hitungan hari, hitungan minggu. Pak, saya bisa nggak besok kita keluar rombongan satu grup. Ya kami siap nggak siap harus gitu kan, dalam kondisi supaya mereka tidak kecewa gitu kan, apalagi pelanggan-pelanggan yang sudah repeat order kadang-kadang gitu kan. Kemudian juga beberapa dinas dan kemudian kesempatan nih, ayo kita kunjungan industri sekaligus kita berwisata bersama, itu kesempatan yang bagus sekali. Oke, dan ini kan tadi kalau dibaca ya, disimak tadi apa yang disampaikan Bu Imas, Mas Are, ini kan dari banyaknya itu mungkin ya, bukan anak-anak sekolah ya. Nah betul. Kalau anak sekolah gimana gitu? Hampir sama Kang. Jadi kebetulan kalau anak sekolah kan memang yang penentu adalah dari pihak sekolah ya, gurunya. Gurunya pun juga sama ketika memberikan informasi kepada kami, kepada direktur adalah Pak, ada kesempatan nih kami bisa piknik, kira-kira bisa enggak gitu kan. Karena ada beberapa yang anak sekolah yang mungkin selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah piknik, sehingga mereka tuh kemarin, Pak, gimana kalau perpisahannya sekaligus saja kita piknik? Gitu. Ada begitu ya. Jadi sekaligus, Pak, ini kesempatan kita bisa piknik bareng-bareng, ada kan? Mumpung kesempatan dibuka, artinya mereka juga memanfaatkan kesempatan. Ada momen, jadi ini alasannya adalah memang untuk perpisahan sekolah gitu kan. Ya mereka antusias banget, Pak. Karena selama ini kan mungkin mau keluar dengan kondisi pandemi nggak bisa, dilarang ke sana ke sini, nggak boleh berkumpul. Ketika sekarang mereka bisa, luar biasa wajah-wajah sumringahnya tuh. Iya kelihatan lah ya, pokoknya mereka senang gitu ya. Banget selama 3 tahun mereka mungkin hampir 3 tahun mereka diam di rumah, kadang-kadang terkungkung dengan suasana bosen gitu kan. Sekarang mereka betul-betul membludak gitu kan. Wah kesempatan. Kemarin terakhir kita pulang dari Bromo saja Pak, yang dalam hitungan orang sih mungkin nggak nyangka ya namanya naik ke pegunungan tuh macet Pak.
Ini macet luar biasa. Karena antrinya peserta yang memang Ya mungkin di mana-mana juga di begitu mana-mana ya. juga begitu. Di tempat wisata-wisata Salah yang satu lain contohnya adalah gunung aja yang biasa sepi. Iya. Ini tiba-tiba macet gitu. macet gitu ya itu Karena tadi. semuanya Kita haus itu ya, kita haus untuk berwisata kembali Ya, ya. betul. Nah kalau Bu Imas ini kemana Bu? Maksudnya yang sering destinasi mereka ini kan tadi banyaknya ke alam Ya, gitu ya. betul. Nah kalau Bu Imas banyaknya kemana? Atau memang saat ini ya ada Bu Imas misalnya menemui ada beberapa daerah atau tempat wisata yang masih tetap protokol kesehatan harus tetap dijaga dan seterusnya. Masih ada nggak gitu Bu? Ya, kalau berbicara kemana, sebetulnya ketika kemarin ada pandemi itu kita banyak sekali berubah pola iklim bisnis secara umum lah menurut Iya, saya berubah ya. pola itu Iya, ya. berubah pola dan kita luar biasa bagaimana harus adaptasi. Jadi adaptasi itu tidak hanya pribadi yang adaptasi dan kondisi pandemi ya, tapi kondisi-kondisi bisnis terutama pariwisata itu adaptasi yang sangat luar biasa. Jadi pada saat pandemi pun kita kan banyak mengadakan kayak simulasi untuk protokol kesehatan, kita trial trip terus dan kita juga sebagai pengelola tour organizer juga kan selalu menyesuaikan aturan pemerintah yang berganti setiap minggu bahkan ya tidak hanya setiap bulan. Jadi pada saat kita kunjungan ke satu wilayah kita harus menyesuaikan protokol kesehatan di sana seperti apa. Terus ada beberapa tamu juga yang dia sampai sekarang masih mengutamakan safety untuk protokol kesehatan itu masih Ada ada, gitu ya. masih ada. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau berbicara destinasi di nasional Indonesia, kalau secara kita kan lokasi di wilayah 3 Jawa Barat nih, Cewek Majakuning. Kalau dari sini favoritnya highlightnya memang masih 70% ambil destinasi Yogyakarta. Karena dari segi jarak, kemungkinan dari segi all package itu dirasa dari segi biaya efektif, dapatnya banyak dibandingkan ke daerah-daerah seperti Surabaya dan sebagainya, kos mereka kan lebih besar ya, Bali dan sebagainya. Nah kalau secara nasional, segi protokol kesehatan sama sih untuk Cirebon semua, kalau kita keluar kota juga sama. Ini destinasinya banyaknya ke Jogja gitu. Ya, kalau secara data ya, tapi memang sebaran tamu kita yang dari Cirebon keluar itu ya banyak juga yang ke Jakarta, Bandung, ke barat, ke timur, mungkin yang ke Bali juga via pesawat itu juga sudah mulai banyak, ke Lombok apalagi selepas Mandalika Iya, itu naik lagi destinasi Lombok, ke Belitung juga ada, Sumatera. Sebetulnya sebarannya banyak kemana-mana untuk potensi pasar di wilayah 3, tapi secara data itu 70% hampir itu Jogja lagi gitu, kayak gitu. Iya, Pak. Favorit. pasti. Iya, favorit ya, Favorit. masih ke Jogja ya. Ke Jogja, kemudian juga ke Bromo pastinya ya. Pasti, Ya benar. daerah-daerah seputar Jogja, Magelang, pokoknya situ lah ya. Iya. Ya dan pemirsa silakan segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, berinteraktif langsung, Anda bisa di line telepon 0231 482138 ya pemirsa. Juga bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda juga melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Nanti saya baca beberapa WhatsApp yang sudah masuk nih ya. Ada beberapa WhatsApp ya yang menanyakan dan juga berkomentar berkaitan dengan di saat musim liburan seperti saat ini. Kemudian Mas Ari ya sebagai Ketua Insan Pariwisata Indonesia atau IPI DPW Ciayu Majakuning ya, dengan sudah dilonggarkan nih, termasuk Bu Imas juga nih ya. Ini kan sudah dilonggarkan nih. Nah, apa hal ini kedepannya yang akan dilakukan oleh IPI, kemudian juga di asosiasi Bu Imas akan ke dinas-dinas atau ke instansi-instansi berkaitan dengan sudah dilonggarkannya kita saat ini ya, terutama untuk ke wisata-wisata itu. Apakah nanti akan melakukan itu, Mas Are? Tapi tahan dulu nih ya, Mas Are dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan saya baca beberapa WhatsApp yang masuk ini diantaranya dari Rohadi ya, Pak Rohadi ini salah seorang guru di sekolah swasta nih di Kecamatan Losari ya. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Yang ingin saya tanyakan ke narasumber, bagaimana pendapat dari narasumber berkaitan dengan banyak sekali
travel atau perjalanan untuk menuju ke tempat wisata ini terkadang itu katanya yang tidak resmi, ya tidak resmi. Nah, bagaimana menurut narasumber? Bu Imas dulu nih Bu, silakan Bu, menjawab tadi Pak Rohadi ya di Losari, di Panggang Sari Losari, silakan. Baik, Bapak terima kasih atas pertanyaannya, ini luar biasa bagus dan memang kami juga dari asosiasi ada salah satu misi untuk mengedukasi masyarakat bahwa ketika mereka akan melakukan perjalanan ataupun kegiatan apapun, tentunya harus memilih vendor kerjasama yang betul-betul terverifikasi. Hal dasarnya itu adalah legal ya. Oh legal. Betul legal. Jadi apa yang mesti misalnya ketika ada yang menawarkan ke sekolah misalnya atau ke dinas, itu ditanya nggak? Ya, yang harus ditanya ini apa? Mungkin kan pemirsa juga ingin tahu, dinas ingin tahu, sekolah ingin tahu, resmi atau enggak nih, apa yang membedakan gitu? Iya, banyak sekali yang membedakan. Kalau misalkan kita udah ketemu kliennya dari dinas BUMN corporate, mereka sudah paham. Ketika di awal mereka akan menanyakan, Ibu tolong company profile-nya disubmit ke kami, terus berkas-berkas perizinannya, perpajakan, seperti itu. Tapi kadang masyarakat yang tidak paham ke situ, mereka hanya pilih asal misalnya searching di media sosial, ketemu order, tanpa ada MOU surat kesepakatan, nggak ketemu, tidak ada submit berkas perizinan, nggak di tracking ini kantornya di mana, tiba-tiba setelah bayar hari H orangnya nggak ada dihubungi. Oh banyak yang begitu emang? Ya banyak terjadi seperti itu. Jadi kepada masyarakat mohon di awal itu diteliti dulu, itu haknya klien. Ini bukan hanya masyarakat nih Bu Imas, tapi juga ke sekolah-sekolah, ke dinas gitu ya. Betul. Iya, ini yang harus ditanya pertama oleh kita nih, misalnya ada yang menyodorkan nih, ya Mas Arya apa gitu. Nah itu dia. Kan juk-juk resmi atau enggak kan, itu gimana gitu kan. Iya. Apa yang mesti harus jadi gini Pak, untuk tadi kata Bu Imas betul sekali, legalitas kita tunjukkan. Yang kedua pertanyaan gampang sih Mas Singkel. Apa itu? Tanyakan pada biro tersebut, Bapak masuk di asosiasi apa paguyuban pariwisata? Emang ada? Banyak ya? Jadi contoh kayak Bu Imas adalah ASPI, Asosiasi Pariwisata Pelaku Pariwisata Indonesia. Di dalamnya terdapat beberapa biro tour, ada rumah makan, ada PO juga yang bergabung, beberapa objek wisata, berbagai macam. Sama kayak juga IP Insan Pariwisata Indonesia juga begitu Kang. Sehingga pada saat mereka bergabung dengan asosiasi, kami tahu kredibilitas, kualitas, track record gitu kan. Sehingga kami keluarkanlah surat anggota. Jadi setiap ada kepermasalahan sebagainya, kamilah yang sebagai penengah yang memberikan informasi kepada mereka. Oh ya, dia anggota kami. Insya Allah kalau kerjasama silakan amanah gitu kan. Ada juga di Cirebon namanya GAPIT, Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Khusus Wilayah Cirebon. Kemudian ada juga ASITA ya Bu. Oh banyak. Kemudian ada juga banyak. Kalau ya tidak tergabung ke yang tadi disebutkan. Nah itu dia. Itu bagaimana itu? Perlu ditanyakan. Legalitas artinya kebanyakan masyarakat selama ini kadang-kadang saling ini. Oh dia kata saudaranya itu aja. Penjaminnya saudaranya. Kadang-kadang begitu. Oh ini temannya saudaranya. Kadang-kadang begitu ya. Tiba-tiba dia hanya memunculkan, dia bikin kartu nama, ya kan. Cukup sebenarnya kartu nama juga bisa. CV apa gitu kan. Dia transaksi, oke Pak memberikan semua. Padahal sih cuma dia pengalaman cuma sekali. Tapi dia memberikan informasi seolah-olah dia biro tour. Ketika terjadi deal, dia DP, benar kata Bu Imas, orangnya menghilang. Oh banyak yang sampai begitu. Nggak berangkatnya ya. Nah itu kan akhirnya berefek kepada biro-biro yang lain yang resmi. Makanya kami teman-teman sepakat membentuk Forlista, artinya Forum Lintas Asosiasi Pariwisata adalah salah satunya untuk itu. Tujuannya ya. Tujuannya untuk memberantas biro-biro yang nakal, yang akhirnya memberikan efek buruk kepada kami. Baik Bu Imas, apa sih kelebihan ketika misalnya kita memilih biro perjalanan ya yang resmi itu, apa kelebihannya? Iya, kalau kelebihan mah dari segi safety udah pasti ya, ada jaminan. Terus kita juga seperti anggota-anggota yang tergabung di kita juga kan ketika submit berkas pendaftaran kita juga minta legalitasnya dong. Kamu nggak legal, kamu nggak bisa ikut asosiasi. Ya, di situ seperti Mas Arya sampaikan bahwa yang tertera di keorganisasian itu istilahnya sudah satu garansi bahwa mereka legal dan bisa di tracking kemana-mana. Terus kemudian ketika mereka legal itu banyak hak-hak privilege yang beda dengan biro non legal. Contohnya
seperti kebijakan-kebijakan dari dinas, terus program-program yang asosiasi luncurkan. Karena selain masalah kita legalitas, kita kan selalu update nih untuk perizinan dari masa ke masa, perpajakan seperti apa. Kemudian kita juga ada namanya satu uji kompetensi. Jadi sebetulnya kami di Biro Perjalanan Wisata tuh judulnya Tidak asal ya? Iya, judulnya Biro Ada Perjalanan uji Wisata, kompetensi. tapi di dalam Biro Perjalanan Wisata itu ada banyak orang yang Sama kayak kita punya ada uji keahlian. kompetensi juga. Ya, Betul, ada keahlian dia namanya tour konsultan, tour leader, Betul. dan itu semua tersertifikasi. Jadi bisa ditanyakan juga SDM yang bergerak, tour leader yang membawa rombongan kami itu udah sertifikasi belum. Jadi itu di asosiasi juga selain masalah perjalanan kita ada program namanya uji kompetensi oleh LSP gitu. Jadi kalau misalkan mereka dihandle oleh yang berizin, otomatis pertama safety mereka dapat, terus yang kedua mereka ditangani oleh yang profesional Betul. dan sesuai dengan bidang kompetensinya. Jadi jangan salah kalau orang baru sekali berangkat bawa rombongan keluar kota itu belum tentu kompeten ya. Tapi kalau misalkan yang sudah dinyatakan kompeten, mereka kan ada semacam syarat dia masa kerjanya harus berapa tahun dulu. Dia secara berkas portofolionya juga pengalamannya di mana. Ketika kita dibawa oleh yang profesional, itu akan beda rasanya dengan yang ngasal gitu kan. Ketika di destinasi ada permasalahan, mungkin solusinya lebih solutif. Terus kalau misalkan kita order kesepakatan awal ditawarkan A, B, C, D, pas hari H pun itu akan sesuai. Segi kualitas handlingnya juga seperti itu. Jadi kalau yang abal-abal ya mungkin di awal A, B, C, D, pas di lokasi karena dia kurang kompeten dan MOI-nya nggak jelas, maaf ya Bu, ini nggak bisa loh, destinasinya tutup. Padahal dia hanya untuk ngirit-ngiritin. Mungkin salah satu gitu. kelebihan dari perjalanan ini adalah perjalanan wisata ini adalah mungkin jaringan juga ya. Ya, betul. Jejaring Itu. ya. Ini IP, ASPI, kami ini adalah asosiasi nasional. Betul. Jadi kami dari mulai DPP pusat Jakarta dan kita punya semua provinsi itu punya namanya DPD. Dan Jawa Barat pun punya DPC sekian banyak. Jadi kalau kami mau berangkat taruhlah ke Sumatera, itu jaringan kami semua member ASPI itu tersebar seluruh Ya Indonesia. sama. Ya IP juga begitu mungkin. Sama. Sama. Betul. Jadi Ketika kita ini safety. Ada kemudahan. Iya ada kemudahan. Dari Baik. ini diberikan. Baik, ini satu lagi WhatsApp yang masuk ya. Ini dari pemirsa dari Indramayu ya. Siap. Ini dari Kertasmaya Indramayu nih. Lagi menyaksikan Selamat Pagi Cirebon di salah satu sekolah. Ini mungkin guru lagi nunggu PPDB ya. Mungkin ya lagi piket PPDB nih. Selamat Pagi Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pemirsa di Kertasmaya Indramayu juga menyampaikan ucapan terima kasih. Sudah menjelaskan mana biro perjalanan yang resmi itu bagaimana, yang tidak resmi bagaimana. Terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan pembiayaan? Saya dapat informasi apa betul bahwa saat ini untuk biaya perjalanan study tour dan yang lain ke biro perjalanan ini ada kenaikan ongkos katanya. Ini apa betul nih? Wih Mas, iya silakan Mas Ares, silakan Mas Ares. Baik. Apa betul nih? Ya, jadi gini karena memang betul ada kenaikan karena beberapa PO punten ini ya untuk wilayah Cirebon itu memang ada kenaikan harga juga, kan? Harga tarif. Makanya kami nanti mungkin akan coba audiensi dengan pihak paguyuban PO. Kenaikan ini tuh didasarkan atas apa? Kenaikan Ya ya? betul, kenaikan tingkat tarif ya, sehingga akan berefek betul tadi kata Ibu, biro turnya harga untuk apa namanya tuh wisatanya jadi akan naik karena memang dari sewa PO juga naik. Yang kedua mungkin karena memang sekarang lagi musim pada liburan sekolah, Bu, ya. Jadi liburan sekolah beberapa objek wisata yang contoh salah satu mungkin kemarin ke Semarang. Kampung Dusun Semilir ya, Bu. Yang biasanya cuma tiket 25, tiba-tiba sekarang serentak pokoknya pokoknya semuanya 40.000. Iya, kenaikan. Karena disebutnya ya ini masa-masa ngambil liburan. Nah, kadang beberapa efek itu. Tapi kalau di efek lain enggak gitu loh. Dan ini memang itu dari kenaikan PO tarif PO-nya naik. Baik. Nanti akan dilengkapi oleh Ibu Imas ya. Namun setelah jeda iklan Ibu dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda. Silahkan yang ingin bergabung kembali, Anda ingin berinteraktif, baik interaktif langsung
ke 0231482138 atau bisa pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau SMS ya. Silakan pelesiran di musim liburan. Kembali ke Bu Imas tadi melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Are. Silakan berkaitan dengan ongkos yang naik itu katanya. Silakan. Ya, untuk masalah tadi tarif-tarif vendor ada kenaikan. Sebetulnya kami sebagai Biro Perjalanan Wisata yang mengemas all package satu bentuk perjalanan wisata itu tidak menjadi bisa jadi masalah dan bisa tidak gitu ya. Nah, kami sudah terbiasa kalau misalkan dalam range 1 tahun itu ada range per 6 bulan, misalkan termin 6 bulan pertama harga sekian, nanti di 6 bulan berikutnya ada kenaikan. Tidak hanya PO Bus, biasanya kalau kayak hotel, terus destinasi dan tiket objek itu memang lumrah sebetulnya. Tapi kami memaklumi, kami sangat menerima hal itu. Karena kita kan akan menyesuaikan langsung ya untuk bagaimana keluaran paket yang untuk konsumen jadinya kita olah. Tapi memang dibantu untuk semua vendor yang terkait dari segi bentuk sosialisasi mungkin. Yang pertama, jadi dari segi sosialisasinya jangan sampai dalam hanya waktu hitungan hari tiba-tiba naik, ya besok kita udah bawa tamu. Biasanya, tapi ada beberapa juga vendor yang memang dia bagus sebelum dia melakukan sosialisasi dan naik harga, mereka ada diskusi dulu dengan kami, ada destinasi yang bagus, dia tuh selalu sharing ke teman-teman biro wisata, Bu kita mau ada kenaikan, kira-kira baiknya seperti apa. Jadi di awal tuh udah ada kayak ngawalin dulu, terus dalam jangka waktu 2-3 bulan dia baru keluarkan suratnya, bersiap ya nanti sekitar bulan ini kita ada kenaikan jauh-jauh hari. Kemudian mereka juga minta suggest ke kita ketika next itu apa sih yang mesti kita upgrade, karena otomatis kalau klien nanya, Bu ini harganya naik, apa loh yang kita dapetin lebih, paling tidak disesuaikan dengan nggak apa-apa naik fasilitas yang lebih baik fasilitasnya lagi. ya, baik ini ada satu lagi WhatsApp yang masuk ya, ini dari Bapak Sutiman ya, ini Bapak Sutiman di Gegesik ya, Kabupaten Cirebon, ingin menanyakan ke narasumber berkaitan dengan untuk travel atau biro perjalanan ya, apakah biro perjalanan yang sedang diobrolkan ini hanya untuk sekolah? Gitu. Ya anak sekolah, dinas. Nah bagaimana dengan kami misalnya yang ingin ziarah ya, gitu, ke Wali Songo dan yang lain ke tempat-tempat wisata religi katanya ya, bukan hanya ke Wali Songo namun juga ke Jakarta, ke Istiqlal, kemudian juga ke Kubamas dan seterusnya. Bisa tidak menggunakan biro perjalanan yang sedang diobrolkan ini? Mungkin menggunakan ASPI atau menggunakan apa nih mungkin ya, IP mungkin dan seterusnya. Silakan Kak Mas Are. Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya Pak. Jadi memang kami juga Pak Sutiman ya? Ya Pak Sutiman ya, kami juga memberikan informasi edukasi kepada masyarakat, benar kata Bu Imas, betul. Selama ini masyarakat tuh selalu tidak ketahuannya itu yang menjadi masalah Kang. Kenapa tidak ketahuannya ya? Artinya bahwa ada satu namanya tadi event organisasi kayak kita Biro Tour adalah yang bisa memberikan solusi. Mereka kadang-kadang karena tidak ketahuannya Kang, berangkat sendiri, mengorder sendiri, bisnis sendiri, kemudian pelajaran wisata sendiri, kemudian makan mereka. Kadang-kadang karena tidak ketahuannya, harganya kacau. Satu paket perjalanan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang dia mencelang ke sana, jalur ke sini, ternyata balik lagi gitu kan. Nah, kalau kami menggunakan Biro Tour adalah konsep awalnya adalah Bapak tuh duduk manis dari mulai dijemput, kemudian pulang kembali ke rumah duduk manis. Kembali dalam arti, Pak dari mulai Bapak nanti bis kita akan organisasi gitu kan, dari Bapak mulai duduk, kemudian perjalanan wisatanya kita diarahkan, jamnya nanti kemana saja, wisatanya kemana aja, termasuk tadi ziarah ya Pak ya. Kadang-kadang mereka ketahuan, kita kan juga suka jual paket namanya ziarah Wali Songo, ada ziarah Wali Lima gitu kan. Nah dengan adanya range dari Biro Tour itu, si konsumen masyarakat tuh terbantu Pak. Jadi selama ini mereka kadang-kadang tidak ketahuan, mereka jalan sendiri, akhirnya waktunya menambah. Yang harusnya cuma dicetumur cuma 3 hari, mereka akhirnya 4 hari. Karena diketahui tambah kan. Nah, dengan ada Biro Tour itu bukan tambah mahal sebenarnya, lebih efisien, lebih murah. Tapi masyarakat menganggapnya, oh kalau mau Biro Tour lebih mahal, justru enggak Kang. Ini yang perlu diluruskan. Iya perlu diluruskan. Makanya masyarakat tuh akhirnya supaya diberi ketahuan, kalau dengan ada Biro Tour semua range bagus. Dari makan juga per pack-nya kita sudah Pak, per pack-nya sekian ya, nanti makannya di sekian. Semua jadwalnya tertata rapi. Sehingga masyarakat tuh tinggal hanya menikmati.
mereka konsumen tur gitu ya. Jadi anggapan bahwa masakan, wah kalau Biro Utuh ternyata lebih mahal. Ternyata kalau mereka jalan sendiri, dihitung itu lebih mahal jalan sendiri karena tidak tahuan. Harusnya mungkin makan per pack 25.000, ternyata di warung kadang nggak tahu makan per orang jadi 35.000 gitu kan. Lebih mahal. Bis yang harusnya kalau kami sama Biro kan sudah ada start patokan harga. Oh sekian Pak, jadi sekian. Kalau konsumen langsung datang, orang kadang-kadang nggak tahu bahwa itu harga bis misalkan di satu perjalanan 5 juta. Karena ketidaktahuan akhirnya dia beli dengan 6 juta. Nah itu jadi beberapa ini memang edukasi kepada masyarakat supaya pakailah Biro Tour, terutama yang baru tadi terpercaya, yang kedua tergabung dalam satu asosiasi. Itu ya. Sehingga bisa memberikan jaminan. Yang tadi kata Bu Imas takutnya karena Biro dia tiba-tiba muncul hanya bermodalkan kartu nama, ketika sudah dapat uang DP plus ngilang gitu. Nah itu dia. Makanya ketika ditanya betul kata Imas, Pak tergabung di asosiasi mana bironya? Kalau belum, perlu tanya-tanya. Bagaimana legalitasnya gitu baru gitu kemudian apa referensinya. Nah itu dia kan. Sama ini masyarakat cuman taunya, wah dari temannya ini aja, dari temannya ini, nah, itu yang bahaya. Itu dia. Oke, Bu Imas kan sebagai sekretaris Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, ASPI ya, DPC Wilayah 3 Cirebon, 3 Jawa Barat, berkaitan dengan yang tadi ya sebelum jeda iklan. Nah, apakah ASPI juga akan melakukan sosialisasi ke sekolah, ke dinas, atau ke siapapun organisasi-organisasi? Bu Imas? Iya, sosialisasi terkait kenaikan harga mungkin ya? Iya, harga itu ya. Kalau kami dari organisasi sifatnya, kami mengaudiensi dengan, kan PO ada paguyubannya, kemudian hotel, restoran juga dia punya organisasi, jadi kami akan bergerak dengan sesama asosiasi untuk bagaimana nih bijaknya menyikapi, bagaimana mereka menginformasikan ke pihak klien, bagaimana ke kami vendor biaya perjalanan wisata. Nah, untuk bergerak ke sekolah, dinas, kalau dengan dinas tentu kita sangat dekat juga ya keterkaitan karena sering berkonsolidasi. Tapi memang di asosiasi ini banyak sekali member-member kami yang mereka juga punya rekanan masing-masing. Kayak misalkan Biro A, dia sudah punya segmen pasar dengan sekolah. Jadi kami dari organisasi hanya melanjutkan ke para member. Ini loh hasil kesepakatan kami dengan organisasi terkait hotel restoran, terkait dengan PO Bus bahwa ada kenaikan, kami sosialisasi. Nanti member masing-masing mereka akan bergerak dengan klien masing-masing. Jadi sebetulnya dengan organisasi itu sangat efektif. Cukup satu pintu ke kita, nanti kita akan mensosialisasikan ke bawah karena member kami itu sangat banyak, puluhan. Dan sebetulnya kalau berbicara pariwisata di wilayah 3 Jawa Barat, ini perlu masyarakat ketahui juga, ini perkembangannya sangat bagus. Jadi tidak semua daerah itu punya organisasi yang legal dan bagus. Ini IP salah satu yang berhitungkan di nasional, kami juga ASPI dan organisasi lainnya itu sangat bagus. Jadi dari segi SDM, segi perkembangan biro perjalanannya pun semakin kesini Cirebon ini semakin bagus. Jadi kalau misalkan masyarakat masih ada yang belum paham, masih ada yang salah kaprah, masih ada yang ngurusin sendiri, Bapak Ibu kemana saja? Coba Bapak Ibu cari, sebenarnya ASPI kita ada websitenya juga, IP juga ada media sosial, itu bisa, itu hak-hak Bapak Ibu untuk menanyakan terkait hak mereka dalam perjalanan. Jadi kami akan melindungi sekali untuk hak konsumen seperti itu. Jadi Bapak Ibu akan aman karena yang Mas Arya jelaskan tadi panjang lebar, kami ini sebagai organizer itu dari mulai konsep kita akan supervisi untuk persiapan perjalanan juga, kemudian pada saat harinya kita organizing juga gitu. Organizer. Jadi 3 hal itu kita akan lakukan dan Bapak Ibu duduk aja udah selesai. Baik. Oke. Mas Arya ini berkaitan dengan yang tadi menyambung dari Bu Imas tadi, sosialisasi dari IP sendiri gitu, berkaitan dengan kenaikan harga itu. Sebelumnya kami sudah terbentuk tadi dengan Bu Imas, kami telah membentuk beberapa asosiasi paguyuban wilayah Ciamis Kuning, itu namanya Forlista, Forum Lintas Asosiasi Pariwisata Ciamis Kuning. Ini kaitannya adalah kami nanti akan tanggal 18 besok ini mau audiensi dengan paguyuban PO. Kenapa harganya tiba-tiba menaik mendadak dan pas sosialisasi kepada kami sebagai pihak Biro Tour, sehingga betul apa dari pertanyaan Ibu Guru ya yang dari itu, karena kok tiba-tiba sekarang beda harga turnya. Nah, itu kan akibat dari beberapa efek itu. Kedua, yang kedua juga sosialisasi kepada teman-teman kita yang itu di anggota masing-masing di IP bahwa ada kenaikannya seperti ini loh. Mungkin nggak ada masalah. Kita juga ada beberapa harapan yang akan disampaikan kepada PO Bis. Itu ya. Gitu. Kedua kepada dinas-dinas juga terkaitnya pariwisata ya. Akan mencoba mempertemukan supaya ada titik temu yang supaya enak.
Tidak hanya istilahnya bahasa katakan berat sebelah gitu. Iya, satu pihak saja Satu ya. pihak saja. Baik. Dan sayang sekali nih Bu Imas, Mas Are, Ustaz sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Bu Imas, Siap. Mas Are lain waktu lain kesempatan. Tentu dengan tema yang berbeda. Bu Imas, closing statement. Pesannya untuk pemirsa di rumah nih. Singkat saja, silakan Bu Imas. Ya, untuk pemirsa di rumah, sekali lagi silakan kami dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia sangat terbuka untuk Bapak Ibu yang untuk perjalanan tetap pakai biro wisata yang legal untuk kenyamanan Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sungkan untuk menanyakan hak Bapak Ibu, kami akan sangat membantu. Terima kasih. Oke, silakan Mas Are. Siap, Closing terima kasih statement. kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara ini. Betul kata Bu Imas tadi, kami dari pihak para Biro Tour Outdoor Indonesia artinya menghimbau kepada Bapak Ibu apabila melakukan perjalanan wisata, gunakan betul apabila merasa ragu dan sebagainya, maka pertanyakanlah diri kembali legalitas dari biro tersebut. Karena banyak sekali sekarang memang yang bermunculan hanya bermodalkan dengan kartu nama. Jadi artinya Bapak kalau menggunakan jasa kami adalah dari mulai Bapak berangkat duduk manis dijemput, menikmati wisata dan pulang pun duduk manis kembali di lokasi kita antar dengan baik. Itu harapan kami ya dari pihak Biro Tour agar disampaikan kepada masyarakat. Baik. Oke, terima kasih nih Bu Imas, Mas Are sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda nih pemirsa yang sudah berpendapat berinteraktif via WhatsApp. Mohon maaf ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.